Halo sahabat edukasi, semoga hari ini adalah hari yang terbaik dan sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan yang prima, keberlimpahan rezeki, kebahagiaan, dan kesejahteraan sepanjang masa. Baik sahabat edukasi, saya lanjutkan untuk membacakan buku The Handbook of Affirmation di bab yang kedua. Baru satu-satunya Handbook of Affirmation. Saya harus mengakuinya. Saya kutub buku dan selalu haus akan buku-buku baru. Tak peduli apakah itu buku bagus atau buku yang ditulis pendatang baru. Bagi saya, itu tidaklah menjadi soal. Sewaktu saya tinggal lebih seminggu bersama Profesor Sugeng di Universitas Malahayati, saya melihat Profesor Sugeng juga masih membaca buku yang kebanyakan ditulis oleh mereka yang baru daftar kuliah semester 1. Sekali lagi, bukan itu masalahnya. Apresiasi dalam jiwa Andalah yang membuat Anda bisa menyerap atau tidak ilmu dari sebuah buku. Cuma itu. Saya ingatkan lagi, dalam mimpinya, Sulaiman melihat mawarnya yang tidak bermutu itu bagaikan sebuah karya besar. Tanamkan itu dalam-dalam. Kemarin, saya jalan-jalan sore ke toko buku favorit saya. Letaknya tidak begitu jauh dari rumah. Meski begitu, saya tidak pernah ke sana jalan kaki. Biasanya, saya ke sana naik kendaraan sendiri, naik bis, atau minta dijemput teman. Seperti biasa, setiba di toko buku, saya langsung menuju komputer pencarian di lantai 2. Saya tidak mau tenggelam dalam lautan buku yang tak berujung. Cara saya ini efektif, hemat waktu. Soal ini pula, saya tidak pernah lagi mendatangi buku tradisional yang tidak memiliki komputer pencarian. Ya, meski selisih harga bukunya bisa terpaut 20-30%, soal waktu itu selalu sangat berharga apalagi jika dibanding dengan selisih 20-30%. Selamanya itu tidak akan pernah senilai. Saya sekarang sudah ada di lantai 2 toko itu. Aswar Saputra. Saya mengetik nama saya sendiri pada textbook author. Sekejap mata, saya sudah melihat stok buku saya. Sembuhkan diri dengan rhyme printing. 2 minggu kemarin ada 24, minggu ini 54. Banyak juga orang menyukai buku saya itu. Saya menyimpulkan begitu. Saya sangat senang, suka. Itu mungkin karena mereka lihat ada namanya Dr. Sagiran, penulis buku bestseller Mukjizat Gerakan Sholat, yang beri kata pengantar. Apalagi sekarang ini, Dr. Sagiran sudah sangat terkenal sekali. Dia sering tampil menghiasi halaman berita koran. Dia juga sering muncul di layar MNC TV. Biasanya, orang-orang kebanyakan begitu. Jika saya lihat dari sudut pandang saya sebagai penulis buku itu, tingkat saya naik di mata orang-orang. Dan memang sudah begitu. Orang-orang selalu lebih tertarik dengan orang yang tingkatnya lebih tinggi. Ini bukanlah suatu kesombongan. Saya sedang membicarakan soal persepsi sosial. Kembali ke soal komputer pencarian tadi. Saya mencari lagi yang lain, afirmasi. Saya ketik pada textbook title. Setelah saya klik search, komputer langsung menjawab, "Maaf, tidak ada." Mungkin yang ini saya mengetikkan, affirmation. Saya klik search dan komputer bilang tidak ada lagi. Tidak ada semua. Apa komputernya rusak? Saya tidak mempercayai apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin? Gerutu saya dalam hati. Afirmasi itu pengetahuan kuno yang banyak dipakai
orang sukses zaman dulu sampai orang paling kaya saat ini. Bill Gates, contoh yang otentik dan masih hidup. Nanti saya tuliskan hasil observasi saya bagaimana afirmasinya Bill Gates untuk menarik banyak uang masuk ke rekeningnya habis ini. Kok belum ada satupun buku yang membahas khusus afirmasi? Saya ngomel lagi. Weh, bagaimana mungkin orang bisa melupakan untuk membukukan materi afirmasi yang sangat penting ini? Sambil terus ngomel-ngomel begitu dalam hati, saya tiba-tiba merasakan ketakutan yang dalam. Dalam sekali. Saya semakin yakin seperti yang sudah saya tulis pada awal tadi. Dunia kita saat ini benar-benar sudah begitu terjebak dengan berbagai hal baru dan banyak melupakan hal yang terbukti berhasil. Ketakutan saya sekarang tambah dalam lagi. Apa jangan-jangan pandangan saya tentang dunia yang tampak indah di mata ini keliru? Apa saya salah kacamata? Tapi bagaimana dengan BlackBerry? Bagaimana dengan internet? Bagaimana dengan iPod? Saya jadi bingung sendiri dan sepertinya saya sudah terjebak juga dalam situasi yang saya ciptakan sendiri. Buat apa mikir yang aneh-aneh begitu? Saya mencoba mengendalikan pikiran. Biar puas, buru-buru saya mencari petugas toko buku itu. Beruntung, kebetulan dia lewat di samping saya. Mbak, sambil tersenyum manis, saya menghentikan langkahnya. Dia berhenti dan langsung melepaskan senyuman yang teduh juga. Begitulah contoh nyata hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Meminjam istilah yang ada di program Lotus zaman saya kuliah manajemen informatika dulu. Hal yang baru saja terjadi ini istilahnya WYSWYG. What you see is what you get. Apa yang Anda lihat di layar, itu juga yang akan Anda lihat di kertas. Kalau Anda tersenyum teduh, kemungkinan besar orang lain akan membalasnya dengan senyuman yang teduh juga. Kalau Anda memberi, Anda juga akan menerima. Selalu begitu. Dalam bukunya yang sangat bagus, The Science Behind the Law of Attraction, Srinivasa Pillai, MD, menyebut hal ini terjadi karena peranan neurocermin dalam otak. Jadi, kalau Anda lagi sedih, jangan keluar kamar dulu. Lepaskan kesedihan Anda terlebih dahulu. Dengan begitu, Anda akan menerima lebih banyak kebahagiaan. Selalu begitu. Namanya Carmilla. Cantik sekali dia. Semoga yang baru saja saya lihat ini bukan cantik karena sebuah tipuan lagi. Tatapannya yang lembut langsung meriset pikiran saya. Saya bisa merasakannya lewat jantung saya yang berhenti berdetak beberapa detik. Coba kalau dari tadi seperti ini. Saya mencari kambing hitam, jangan ditiru ya. Memang benar, soal ketakutan itu sebenarnya kita sendiri yang menciptakannya. Kalau pikiran kita menciptakan gambaran-gambaran porno, tentu saja kita akan takut sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya lembut sekali, khas wong Jogja, yang berhati nyaman. Saya sebutkan judul buku yang baru saja saya cari tadi. Mungkin dia masih bisa mencarikan atau paling tidak dapat mengingat apa judul buku tadi pernah ada di toko ini. Atau mungkin ada stok baru yang belum tercatat di komputer. Siapa yang tahu? Maaf, bisa saya di situ? Kami tukar posisi. Dia sudah menempati posisi saya tadi. Saya menempati posisinya. Sambil menunggu dia mengetik dan mengklik search, hidung saya menjilat aroma parfumnya. Menenangkan. Mungkin itu import. Saya sempat merasakan aliran darah segar melompat ke otak saya.
Dari jantung, afirmasi bisik saya. Dia klik short. Tidak lama setelah itu, dia bilang, maaf, tidak ada. Yang lain, dia bertanya sambil menatap mata saya. Sambil menatap matanya juga, affirmation, bijik saya lagi. Saya menunggu lagi. Beberapa saat kemudian, maaf ya Pak, buku yang Bapak inginkan itu tidak terdaftar dalam komputer kami. Maaf, saya melotot. Mata saya melotot. Apa? Saya kaget bukan main. Tidak ada? Ya, tidak ada Pak. Lihat layar ini. Dia mau membuktikan ke saya bahwa dia benar mengetikkan permintaan saya. Ada lagi mungkin? Baik. Terima kasih ya. Memang saya hanya mau mencari buku itu. Sama-sama, balasnya. Gadis cantik tadi langsung pergi. Wangi aroma parfumnya pelan-pelan meninggalkan ujung-ujung saraf hidung saya yang pesek ini. Memang belum ada. Kemungkinan besar, bahkan sampai saat ini, buku ini masih buku pertama yang membahas khusus tentang afirmasi. Buku satu-satunya Handbook of Affirmation. Apakah Anda merasa bersyukur dengan kedatangan buku ini? Jika belum, apresiasikan sekarang. Jadikan saja buku ini untuk memicu apresiasi yang mendalam dalam jiwa Anda, seperti Sulaiman. Izinkan rasa apresiasi itu mengalir bersama pikiran Anda di setiap saat. Wayne Dyer, penulis buku laris The Power of Attention, pernah menulis, jika Anda tidak dapat mewujudkan apa yang Anda inginkan, itu disebabkan ketiadaan cinta dalam diri Anda.